Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3G. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir interaksi manusia komputer kami dengan judul aplikasi Cost Finder. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syifa Indah Maulani dengan NPM 073524111012 dari kelas 3 IF3. Selanjutnya ada Saya Laili Nurul Fadila dengan NPM 0735241113 dari kelas 3 IF3A. Dan saya Nurlisha Duryani dengan NPM 0735241111 dari kelas 3 IF3A. Baik, di sini sebelum masuk ke penjelasan halaman-halaman dari aplikasi kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aplikasi Cost Finder. Nah, aplikasi Cost Finder sendiri itu adalah aplikasi pencarian kos, di mana pengguna dapat mencari kos yang dibutuhkannya dan pengguna juga bisa mempromosikan kosan mereka. Nah, sebelum itu di sini ada beberapa warna yang kami pakai agar tampilan terlihat menarik. Yang pertama yaitu warna biru tua atau warna navy. Nah, kami merasa warna ini tuh dapat membuat orang merasa aman dan percaya kepada aplikasi kami. Jadinya warna ini cocok untuk aplikasi yang membantu mencari tempat tinggal. Kemudian warna selanjutnya yaitu warna putih dan warna krim, di mana kedua warna ini tuh membuat tampilan menjadi lebih bersih, simpel, dan mudah digunakan. Kombinasi dari ketiga warna ini tuh bisa membuat aplikasi tuh nyaman dan enak dipandang. Oke, kita langsung saja ke bagian penjelasan tentang aplikasi yang kami buat. Yang pertama yaitu halaman splash screen yang akan dijelaskan oleh Lisha. Baik, di sini saya akan menjelaskan split screen, di mana split screen ini tuh adalah halaman utama saat membuka aplikasi Cost Finder. Baik, itu saja saya kembalikan. Oke, selanjutnya pada halaman login yang akan dijelaskan oleh Laili. Sudah. Jadi, untuk halaman login itu ada gambar kos-kosan sebagai identitas dari Cost Finder itu sendiri. Kemudian ada nama dari aplikasi yaitu Cost Finder. Lalu ada dua inputan yang diminta dari pengguna yaitu username dan password. Jika lupa password, maka akan bisa masuk ke halaman lupa password. Dan jika belum punya akun, jika tidak ada username atau belum punya akun, maka akan masuk ke halaman pembuatan akun. Jika sudah, maka sisa masuk ke login page. Nah, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya halaman registrasi akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana di halaman registrasi nantinya akan diminta email, nomor telepon, dan password dari pengguna. Kemudian di sini juga pengguna bisa langsung masuk dengan menggunakan akun Google atau akun iCloud mereka, supaya pengguna tuh tidak perlu repot-repot mengetik emailnya, nomor telepon, dan password. Jadi langsung otomatis saja menggunakan akun Google atau akun Apple. Akun iCloud maksudnya. Terus setelah mengisi data-data yang diminta, pengguna bisa langsung mengklik tombol masuk dan akan diarahkan ke halaman pilih role, di mana ada dua role di sini, yaitu sebagai pencari kos dan sebagai pemilik. Jika sebagai pencari kos, maka pengguna hanya bisa mencari kos yang ingin disewa. Kemudian jika memilih pemilik, pengguna hanya bisa mempromosikan kos-kosan mereka. Oke, selanjutnya pada halaman lupa password yang akan dijelaskan oleh Nurlisha. Baik, di sini saya akan menjelaskan halaman lupa password. Yang pertama, pengguna akan memasukkan email yang terdaftar untuk menerima kode verifikasi. Yang kedua, sistem akan mengirimkan kode OTP melalui email atau SMS. Lalu pengguna akan OTP atau kode OTP-nya itu valid,
maka pengguna dapat membuat kata sandi baru dan mengkonfirmasinya. Dan jika berhasil, sistem akan menampilkan bahwa kata sandi berhasil diperbarui dan akun dapat digunakan. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke halaman versi pemilik, yang dimana terdiri dari beranda pemilik, detail kos, tambah kos baru, edit kos, profil pemilik, pengaturan, dan daftar kos saya. Di sini kami bagi dua. Yang pertama ada bagian beranda pemilik, detail kos, tambah kos, dan edit kos akan dijelaskan oleh Nurlisya. Kepada Nurlisya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan halaman beranda pemilik, di mana pemilik dapat melihat ringkasan seluruh kos yang dimiliki. Terdapat informasi total kamar, kos terisi, kamar kosong, pendapatan bulan ini, dan juga daftar kos aktif maupun non-aktif. Itu saja, dan saya akan melanjutkan untuk halaman detail. Nah, pada halaman detail ini menampilkan informasi lengkap mengenai satu kos, di mana halaman ini pemilik akan melihat detail kos seperti harga kos, tipe, total kamar, fasilitas yang penayangan, ulasan, serta calon penyewa. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk daftar kos saya. Di mana di sini jika pemilik menekan tombol kos saya, maka yang akan ditampilkan adalah halaman ini, halaman kos saya. Di sini terdapat tampilan ketersediaannya, berapa persen, kemudian pemasukan bulan ini, pemasukan per bulannya berapa, dan ratingnya. Kemudian di sini juga ada fitur tambah kamar, di mana pemilik bisa menambahkan kamar jika ada kamar yang kosong atau kamar pemilik bisa memasukkan promo-promo yang ingin dibuat. Selanjutnya pada buat pengumuman. Kemudian di sini juga terdapat detail kamar seperti harga sewa per bulan, kemudian jenis kamarnya, kemudian statusnya tersedia atau tidak, dan terdapat juga fasilitas yang ada di kos-kosan tersebut. Kemudian di sini juga ada beberapa menu, yaitu permintaan dan pemesanan yang akan masuk ke halaman permintaan dan pemesanan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini juga ada fitur tambah kos, di mana pemilik bisa menambahkan kos baru. Kemudian juga terdapat edit kos, di mana pemilik dapat mengedit atau mengubah detail dari kos-kosan tersebut. Selanjutnya, untuk bagian permintaan dan pemesanan akan dijelaskan oleh Nurlisya. Baik, saya akan menjelaskan halaman permintaan dan pemesanan. Nah, untuk halaman ini digunakan pada menu permintaan dan pemesanan ini, pemilik dapat mengelola booking dari calon penyewa. Pemilik bisa menerima atau menolak pesanan serta melihat status booking dan riwayat pesanan. Lanjut pada halaman tambah kos. Nah, pada halaman tambah kos ini pemilik menggunakan untuk atau pemilik gunakan untuk menambah kos, mengisi nama kos, lokasi, serta harga per bulan dan fasilitas yang cutting ini sudah. Baik, saya akan menjelaskan halaman edit cost. Nah, pada halaman edit cost ini, pemilik gunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Pemilik dapat mengubah foto kos itu sendiri, harga, serta alamat dari kos itu. Itu saja, saya kembalikan.
Selanjutnya bagian profil pemilik, di mana yang pertama di sini profil pemilik itu akan menyimpan informasi dari pemilik tersebut, di mana dia menyimpan nama pengguna, email dan nomor telepon dan alamat. Nah, di sini mau diisi atau tidak itu tidak diwajibkan. Kemudian di sini juga ada tombol keluar jika pengguna ingin keluar dari akun. Nah, jika pemilik ingin keluar dari akun, maka akan diarahkan ke halaman validasi, di mana jika pemilik memilih ya, maka dia akan kembali ke halaman login. Dan jika pemilik memilih tidak, maka dia akan kembali ke profil pemilik. Selanjutnya di sini ada pengaturan atau setting, di mana di sini ada 3 button, ada edit profile, privasi dan keamanan, dan notifikasi. Pertama di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu privasi dan keamanan. Nah, privasi dan keamanan tuh dia menyimpan tentang privasi dan keamanan dari akun yang dimiliki oleh pemilik. Kemudian notifikasi juga dia menyimpan dia akan mengelola notifikasi yang akan didapatkan oleh pemilik. Di sini juga pemilik bisa menonaktifkan atau mengaktifkan notifikasi dari aplikasi Cost Finder. Kemudian jika pemilik memilih edit profile, maka akan menampilkan halaman edit profile pemilik, yaitu terdapat informasi yang bisa dimodifikasi atau diedit oleh pemilik, yaitu nama, email, password, nomor telepon, dan alamat. Jadi pemilik tuh bisa mengubah data diri dari pemilik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke halaman penyewa, yang dimana terdiri dari beranda penyewa, hasil pencarian kos, detail kos, peta, chat dengan pemilik, kos saya, booking, profil penyewa, dan favorit. Di mana di sini juga kami bagi 2, yaitu yang pertama bagian beranda penyewa, hasil pencarian kos, detail kos, peta, chat dengan pemilik, dan riwayat kos akan dijelaskan oleh Laili. Pada Laili dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja di sini untuk tampilan dari beranda penyewa itu hampir mirip dengan yang ditampilkan pada beranda pemilik. Namun, jika pada beranda pemilik pemilik hanya bisa menambah kos atau mengelola kos miliknya, maka di bagian beranda penyewa itu hanya tempat untuk penyewa mencari kos untuk disewa. Nah, untuk beranda penyewa ada bagian search bar atau pencarian, kemudian ada bagian promo, misalkan ada spesial diskon untuk bulan-bulan tertentu, kemudian ada toolbar yang ada di bawah ini atau main menunya, itu ada favorit, kos saya, chat, dan profil. Yang pertama, saat menekan profile, maka akan masuk ke bagian profil pengguna yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Kemudian, jika masuk ke bagian favorit, maka akan masuk ke bagian favorit yang akan dijelaskan teman saya juga. Kemudian, untuk bagian kos saya, itu akan masuk ke laman kos saya atau bagian riwayat. Di sini karena pengguna belum pernah menyewa kos, maka akan tampil tampilan bahwa kamu belum pernah menyewa kos. Kemudian ada tombol untuk mulai cari atau sewa kos, lalu ada rekomendasi kos yang ditampilkan. Selanjutnya, jika masuk ke bagian chat, pengguna akan masuk ke bagian laman chat dengan pemilik. Di sini misalkan di sini terjadi percakapan, dan pengguna juga bisa melakukan telepon atau video call dengan pemilik untuk memvalidasi keaslian atau informasi yang diberikan oleh pemilik pada akun tersebut. Lalu, jika mencari kos melalui search bar, seperti ini tampilannya, yaitu ada kos-kosan yang muncul sesuai apa yang dicari. Nah, dari sini pengguna bisa melihat detail kos dengan menekan menu kos tersebut. Misalkan di sini ada tampilan kos di Aura. Nah, yang tampil pada laman detail kos itu ada gambar yang diberikan oleh pemilik, misalkan tampak depan, tampak dalam, kiri kanan, atau fasilitas-fasilitas yang ada pada kos tersebut. Kemudian ada deskripsi mengenai kos tersebut, misalkan alamat dan
dan jenis kos dari kos yang disewakan oleh pemilik tersebut. Nah, ada beberapa menu di bagian detail kos. Itu ada detail harga, spesifikasi dan deskripsi, ulasan, kemudian jumlah kamar yang tersedia dan berapa transaksi yang telah berhasil, kemudian bisa melihat peta, lalu hubungi pemilik dan reservasi. Di bagian detail harga, di sini akan muncul detail harga yang diberikan oleh pemilik. Kemudian di bagian spesifikasi dan deskripsi akan muncul spesifikasinya, misalkan kamar tipe apa dan apa saja fasilitasnya. Kemudian untuk ulasan, maka akan masuk ke laman ulasan. Ada berapa rating yang sudah diberikan. Kemudian jika masuk ke lihat peta, akan masuk ke tampilan peta dari atau alamat yang diberikan. Kemudian pada tampilan peta juga bisa menanyakan alamat lengkap yang akan langsung dihubungkan ke bagian chat dengan pemilik. Nah, selanjutnya ada halaman favorit yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk halaman booking, profil penyewa, dan favorit akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya mulai dari halaman booking atau reservasi, di mana yang akan ditampilkan pada halaman reservasi ini yaitu gambar utama atau foto utama dari kos-kosan yang ingin direservasi. Kemudian di sini terdapat nama kos-kosannya, misal kos-kosan Shivafis, dan terdapat juga beberapa fasilitas yang tersedia di kosan tersebut. Kemudian terdapat juga harga sewa per bulan untuk kos tersebut. Kemudian di sini akan ditampilkan informasi dari penyewa, di mana ini berhubungan langsung dengan profil penyewa. Yang akan ditampilkan di sini hanyalah nama penyewa, yaitu ini, dan jenis kelamin, kemudian nomor telepon. Selanjutnya, penyewa harus menentukan tanggal dimulai sewa kos-kosan tersebut. Kemudian setelah itu penyewa akan memilih metode pembayaran yang akan digunakan. Di sini yang tersedia itu ada OVO, Dana, kredit card, dan transfer bank. Kemudian di sini terdapat detail pembayaran, di mana terdapat biaya kos per bulan, deposit, dan total pembayaran. Setelah itu, penyewa harus mengkonfirmasi pembayarannya dengan ditampilkan total pembayarannya. Kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu ajukan sewa dan batalkan ajuan. Penyewa bisa langsung memilih ajukan sewa jika sudah yakin dengan kos-kosan yang dipilih atau yang direservasi. Kemudian penyewa bisa membatalkan ajuan jika berubah pikiran. Setelah itu kita lanjut ke bagian favorit, di mana di sini akan ditampilkan beberapa kosan favorit yang dipilih oleh pengguna. Contohnya di sini ada kosan Shivafis dan kos-kosan Ampela. Di sini untuk tampilannya terdapat kategori kos-kosan tersebut, yaitu di sini kos-kosan Putri, kemudian alamat dan rating serta reviewnya atau ulasan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke profil penyewa. Sama seperti profil pemilik tadi, di sini menyimpan informasi tentang penyewa. Di sini terdapat nama pengguna, email, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Nah, yang membedakan antara profil penyewa dengan profil pemilik tadi, di sini ada jenis kelamin. Ini tuh untuk menentukan atau mengklasifikasikan penyewa. Jadi, jika penyewa memilih kos-kosan yang khusus putra dengan jenis kelaminnya perempuan, maka sistem akan otomatis menolak permintaan dari penyewa tersebut. Selanjutnya di sini juga terdapat riwayat kos yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, dan favorit. Jadi favorit dan riwayat kos itu bisa dilihat dari profilnya juga. Kemudian sama seperti halaman profil pemilik tadi,
jika penyewa menekan tombol keluar, maka akan masuk ke halaman validasi, di mana jika penyewa memilih tombol ya, maka akan kembali ke halaman login, dan jika jika penyewa memilih tombol tidak, maka akan kembali ke halaman profil penyewa. Oke, selanjutnya pada menu setting, di sini ada 3 tampilan sama seperti dapat edit profile, privasi dan keamanan, dan notifikasi. Kemudian di sini untuk edit profile penyewa sama seperti halaman edit profile pemilik tadi, di sini penyewa juga bisa mengedit informasi yang dimiliki oleh penyewa tersebut. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari kami tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Cost Finder yang telah kami buat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.